Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan selama ini ketika menjadi kepala sekolah. Waalaikumsalam Bu Ririn. Iya ya, kemarin kita udah janjian ya. Ini ada apa ini? Apa yang mau ditanyakan? Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, setiap lembaga itu pasti banyak masalah ya Bu Ririn. Tidak terkecuali dengan sekolahan saya. Terus bagaimana cara identifikasi kasus tersebut? Ya yang pertama kita harus mempelajari kasus itu. Kasus itu harus kita pelajari, kemudian kita kumpulkan informasi-informasi yang mendukung, baru setelah itu kita simpulkan. Ini termasuk dalam kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Seperti itu biasanya saya Bu Ririn. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang dalam kasus seperti yang Bu Ririn sampaikan, di mana keduanya itu sama-sama benar, ini cukup membuat saya selaku kepala sekolah biasanya memang sedikit lebih was-was gitu ya dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi dalam mengambil keputusan itu banyak saya harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan memastikan bahwa keputusan yang saya ambil nantinya harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan kebenaran, serta keputusan yang saya ambil harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini ya Bu Ririn, yang pertama saya mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan yang sama-sama menganggap dirinya benar tersebut, terus mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang misalnya akan saya ambil. Yang kedua, saya juga mencari tahu atau mencari informasi siapa saja semua pihak yang terkait. Yang ketiga, saya mengevaluasi setiap pendapat yang sudah dikemukakan oleh kedua yang berkepentingan tadi. Kemudian saya juga memperhatikan nilai-nilai yang mendasari kedua kepentingan dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya itu seperti apa. Yang terakhir tentunya saya harus mencari solusi yang terbaik tanpa memihak salah satunya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus dilema etika, hal ini tergantung dari permasalahan itu sendiri, berapa genting dan seberapa urgent dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Dengan menjalin komunikasi yang baik, baik itu dengan siswa, guru, dan stakeholder tentunya, mendengarkan dengan baik segala pendapat mereka. Hal tersebut menurut saya yang paling efektif. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jadi tantangan ya, yang jadi tantangan karena pada kasus-kasus seperti ini kita itu biasanya melibatkan perasaan, apalagi jika ada pihak-pihak yang tidak menerima akan keputusan kita. Tentunya kita perlu waktu lebih untuk meyakinkan hasil keputusan kita, di mana kepentingan itu merupakan kepentingan bersama dan tentunya lebih baik.
Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Secara khusus tidak ada jadwal tertentu Bu Ririn. Jika ada masalah apapun itu, ya saya harus meluangkan waktu biar segera terselesaikan seperti itu, biar masalahnya juga tidak semakin membesar. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya faktor-faktor yang memudahkan saya dalam pengambilan keputusan banyak, tapi yang terpenting itu tentunya adanya dukungan dari jajaran dewan guru di sekolah, paguyuban, wali murid, dan juga pemerintah desa setempat. Itu yang menurut saya yang paling terpenting itu. Yang terakhir, pertanyaannya, dari kesemua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari beberapa kasus yang sudah saya hadapi ya, bahwa memang pengalaman itu merupakan guru terbaik. Saya sebagai kepala sekolah belajar banyak dari berbagai kejadian maupun masalah-masalah yang saya hadapi selama ini yang berkaitan dengan lembaga yang saya pimpin. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, saya harapkan bisa memudahkan saya ke depannya apabila saya menghadapi kasus-kasus serupa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dalam pengambilan keputusan di lembaga masing-masing. Sama-sama Bu Ririn, semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan diambil hikmahnya saja ya. Yang kurang baik bisa disingkirkan, yang baik bisa dijadikan inspirasi. Mungkin ke depannya Bu Ririn menghadapi hal-hal yang serupa itu bisa menjadikan pembelajaran untuk kepemimpinannya Bu Ririn di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas wawancaranya. Demikian yang bisa saya bantu ya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Mohon maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Alhamdulillah Bu Saidatul Taraini, kabar saya baik. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf Bu, saya ingin wawancara terkait pengambilan keputusan ketika menghadapi permasalahan di sekolah Ibu ketika menjadi kepala sekolah. Saya mulai ya Bu, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya banyak sekali kasus yang muncul di sekolah saya, baik itu dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengidentifikasinya, saya selalu berkolaborasi dengan Dewan Guru untuk mempelajari kasus yang ada, memanggil yang terlibat dalam kasus dan mengupasnya apakah termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya ada kasus kenaikan kelas, ada murid kelas 1 yang tidak dapat membaca sehingga nilai rapotnya jelek. Jadi harusnya anak ini tidak naik kelas, tetapi kasihan juga jika anak ini tidak dinaikkan, dia pasti akan malu. Orang tua murid ini juga memohon agar anaknya dinaikkan saja dan berjanji untuk mengajarinya membaca lagi. Saya akan mengadakan rapat kenaikan kelas bersama Dewan Guru dan meminta pendapat guru kelas 1 tentang nasib murid ini apakah tidak dinaikkan kelas ataukah ada penambahan nilai dalam nilai sikap dan keterampilan sehingga murid ini dapat naik kelas. Pertanyaan selanjutnya ya Bu,
bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah awal saya akan memanggil pihak-pihak yang terlibat kasus untuk mengonfirmasinya, mencari penyebab terjadinya permasalahan, kemudian mempelajari kasus tersebut terjadinya kapan, bagaimana kejadiannya, dan siapa saja yang terlibat, baru kemudian mencari solusi yang terbaik terhadap kasus yang dihadapi agar tidak ada yang dirugikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengadakan rapat dengan stakeholder terkait sehingga dapat melibatkan dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya lebih kepada perbedaan pendapat karena tiap orang memiliki pemikiran yang berbeda dan biasanya muncul di hati saya, apakah keputusan yang saya ambil sudah tepat atau belum, ataukah keputusan saya akan menyakiti atau tidak untuk orang lain. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Tidak ada jadwal khusus. Jika ada permasalahan atau kasus, maka secepatnya saya akan menindaklanjuti agar permasalahan tidak berlarut. Saya pastinya akan mengonfirmasi kepada yang terlibat dalam kasus tersebut, memanggil semua dewan guru untuk mengadakan rapat dadakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya akan berkoordinasi dengan dewan guru, kemudian meminta saran dari komite sekolah, pengawas, bahkan saya akan langsung berkoordinasi dengan Korwilker terkait permasalahan yang saya hadapi agar saya dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang terakhir, pertanyaannya, dari kesemua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Bahwa dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada 3 hal, yakni berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian harus ada komunikasi dan kolaborasi yang baik antara stakeholder terkait, baik itu murid, guru, orang tua, komite, dan masyarakat sekitar. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dalam pengambilan keputusan di lembaga masing-masing.